Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Tapi kali ini Pak Rinto lagi terbang di atas pesawat nih teman-teman ya. Jadi langsung bersama dengan ahli hukum kita semua, Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, hari ini semangat dan sehat-sehat terus Pak. Sehat Pak Wan dan tetap semangat. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rey sudah hadir bersama kita ya teman-teman untuk mengedukasi kita semua. Kali ini kita akan bahas mengenai aturan baru ya dari Perma 3 tahun 2025. Perma adalah peraturan Mahkamah Agung ya, nomor 3 tahun 2025. Ini sangat-sangat kuat ya, karena semua hakim akan mengikuti petunjuk dari Perma ini. Kalau Perma ngomongnya A ya A, kalau Perma masuk jurang ya masuk jurang kita semua teman-teman ya. Nggak peduli undang-undang ngomong apa, karena Perma akan diikuti oleh semua hakim di Mahkamah Agung. Nah, ini ada isu bahwa Ditjen Pajak dapat menggugat ahli waris dalam hal tersangka tindak pidana pajak meninggal dunia. Loh kok bisa? Pidana umum aja kalau tersangkanya meninggal dunia, hapus itu masalah masalah semuanya ya. Soeharto meninggal selesai semuanya. Siapa lagi itu kasus orang-orang meninggal ketika masuk pidana meninggal selesai semua kasusnya. Tapi kalau dalam dunia tindak pidana pajak tidak selesai, ahli waris bisa digugat oleh DJP ya, Ditjen Pajak. Mari kita lihat, ini ada di Perma tersebut ya. Ini di bagian ketujuh pasal 20. Mungkin ini lebih ini ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tersangka yang meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan atau penuntutan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian pendapatan negara, maka penyidik atau penuntut umum, ini penuntut umum pajak atau penyidik pajak nih ya, segera menyerahkan berkas hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Teman-teman ya, gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Dalam hal harta kekayaan yang telah disita oleh penyidik itu, eh, penyidik atau penuntut umum mengajukan permohonan penetapan kepada hakim untuk dilakukan perampasan terhadap harta kekayaan tersebut. Nah, dalam hal terdakwa meninggal dunia telah disidangkan, namun putusan belum dijatuhkan, hakim dengan penetapan menyatakan kewenangan menuntut dari penuntut umum gugur dan menentukan status barang bukti yang disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal barang bukti tersebut, terdapat harta kekayaan dan berdasarkan fakta persidangan terdapat minimal dua alat bukti yang sah mengenai adanya kerugian pada pendapatan negara, penuntut umum mengajukan permohonan penetapan kepada hakim untuk dilakukan perampasan terhadap harta kekayaan tersebut. Oke, nah ini jadi dari sinilah muncul isu bahwa cilaka nih petugas pajak nih bisa merampas harta dari para ahli waris ketika orang tuanya meninggal gitu ya, ketika terkena masalah pidana pajak. Nah, ini menjadi ngeri-ngeri sedap nih teman-teman ya. Ternyata pajak itu segitu seramnya dan segitu menakutkannya ya. Bagaimana mungkin ahli waris kok diminta pertanggungjawaban dosa dari orang tuanya secara hukum pajak. Nah, kita langsung tanya ke Pak Rey nih. Bagaimana nih Pak Rey ini mengenai Perma 3 2025 ini hubungannya dengan tanggung jawab ahli waris terhadap permasalahan pidana pajak dari orang tuanya. Silakan Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Wan pertanyaannya. Ini menarik ya. Kita akan mendiskusikan, tapi tentunya dalam konteks pemahaman yang singkat dan sederhana ya. Tentunya kalau mau didetailkan ada materi khusus mengenai itu ya, khususnya di bidang hukum pajak. Tapi yang saya mau sampaikan Pak Awan, sesuai dengan pernyataan yang Pak Awan baca tadi ya di dalam Perma 3 2025, khususnya tadi di pasal 20 ya. Nah, maka di sana disebutkan secara jelas kalau kita mau merangkum, artinya utang pajak itu kan tidak akan pernah lunas, Pak Awan. Dan rekan-rekan wajib pajak kecuali memang dibayar secara penuh, ya. Jadi utang pajak itu ya tetap utang, sama dengan utang-utang pada umumnya, ya. Baik itu utang keperdataan, ya, maupun juga apa utang-utang ya dalam konteks warisan gitu ya atau wasiat. Jadi kalau kita bicara utang pajak sebenarnya prinsipnya sama saja ya. Hanya bedanya krediturnya adalah pemerintah begitu ya. Nah, berbeda dengan utang privat ya krediturnya kan pihak-pihak tertentu. Ya, tapi kalau utang pajak krediturnya adalah pemerintah. Nah, oleh karena itu, utang pajak itu intinya tetap menjadi tanggung jawab daripada wajib pajak. Kalau kemudian wajib pajaknya tidak bisa membayar, Pak Awan, maka ada penanggung pajak.
Nah, penanggung pajak ini termasuk di dalamnya adalah ahli waris. Jadi kalau misalnya wajib pajaknya orang pribadi, maka penanggung pajaknya ya ahli waris. Kalau kemudian wajib pajaknya badan, maka penanggung pajaknya adalah pengurusnya, begitu ya. Tapi kalau pengurusnya juga tidak bisa membayar, maka pengurus itu kan juga punya ahli waris. Maka ujung-ujungnya ahli waris juga yang harus membayar. Nah, di dalam Perma 3 2025 itu jelas di sana mengatur bahwa putusan pidana tidak menghapus utang pajak, ya. Bahkan kalau WP sudah mengakui sekalipun, kalau utang pajaknya masih ada, yang dikejar oleh pemerintah itu kan utang pajaknya. Pemerintah tidak memerlukan badan daripada si WP-nya, ya. Pemerintah tidak menginginkan WP itu di penjara gitu ya atau dikurung. Pemerintah juga tidak menginginkan menghabiskan biaya bagi WP yang dikurung atau di penjara dengan menganggarkan biaya makan atau biaya tinggal mereka gitu ya. Karena pemerintah pada prinsipnya membutuhkan pemasukan atau penghasilan ya dalam bentuk pajak. Sehingga kalaupun pidananya itu tetap dilanjutkan apabila utang pajak sudah dibayar, maka yang dikenakan sanksi pidananya adalah denda ya, bukan lagi kurungan atau penjara. Tapi kalau tidak dibayar, maka pidananya bisa berupa kurungan atau penjara ditambah denda. Nah, kembali ke Perma 3 2025 tadi, Pak Awan dan rekan-rekan WP, bahwa utang pajak itu memang lebih sadis daripada utang yang lain. Kenapa begitu, Pak Awan dan rekan-rekan WP? Karena hanya utang pajak yang punya konsekuensi pidana. Kalau kita bicara utang keperdataan, misalnya si A dengan si B, ya pribadi dengan pribadi, atau si A ya dengan si B, di mana A itu adalah perusahaan dengan B perusahaan. Itu semua hubungan hukumnya adalah keperdataan, utang piutang. Nah, kalau kita bicara utang piutang, Pak Awan dan rekan-rekan WP, maka konteksnya tidak ada pemidanaan. Berbeda dengan utang pajak. Ya, utang pajak itu terkesan sepertinya kok keperdataan ya karena disebut utang. Tapi di sana ada ranah pidananya. Itulah yang membuat berbeda. Ya, dan itu yang membuat kenapa pengusaha Pak Awan dan rekan-rekan WP lebih takut kepada pajak daripada kepada kepolisian begitu ya. Karena di pajak itu ada ranah keperdataannya, ada ranah juga pidananya, ya. Jadi konsepnya bisa memiskinkan, bisa juga menghilangkan kemerdekaan wajib pajak, ya. Jadi pajak itu mempunyai taring yang sangat tajam dan mempunyai ranah yang sangat luas, ya. Kalau mau dibilang utang piutang itu ranah perdata, betul, ya. Itu ada di utang pajak, ya. Kenapa? Karena ada bunganya, kan begitu ya. Karena ada penaltinya, ada dendanya. Karena ada kenaikannya. Tapi juga itu utang pajak mengandung unsur pemidanaan. Kenapa? Karena ada kurungannya dan karena ada penjaranya. Nah, jadi dia tidak murni ya masuk ke ranah hukum perdata, dia juga tidak murni masuk ke ranah hukum pidana ya. Namun dia juga masuk ke ranah hukum administratif ya. Jadi setengah perdata, setengah pidana dan juga ditutup atau di cover dengan administrasi. Nah, jadi hukum pajak itu sangatlah sangatlah komprehensif begitu ya. Jadi dia itu ada di ranah hukum administrasi, ada di ranah hukum perdata, ada juga di ranah hukum pidana. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa tentunya hukum pajak itu tadi saya katakan karena ada di mana-mana, maka perlakuannya sangat khusus atau spesialis, ya. Nah, ini yang kurang bisa dipahami oleh WP, termasuk juga oleh praktisi hukum, ya. Dan juga mungkin termasuk di dalamnya advokat. Karena kalau praktisi hukum bicara utang, piutang, Pak Awan dan WP, rekan-rekan WP, kita bicaranya ya ranah keperdataan, ya. Ranah keperdataan itu ya tentunya hanya berkaitan dengan masalah kewajiban membayar. Kalau nggak dibayar dikenakan sanksi administrasi. Ya, sebatas itu saja. Tapi karena ini masuk ke ranahnya hukum pajak, maka itu diperluas sampai ke ranah pidana. Nah, tadi sudah disebutkan,
yang mengerikan itu bukan hanya masalah sanksi administrasinya ya Pak Awan dan juga rekan-rekan WP, karena nilainya yang cukup besar ya. Kalau dulu kan bunga per bulannya 2%. Kalau sekarang mungkin sudah turun 1% kurang lebih per bulan berdasarkan KMK. Tapi jangan lupa masih ada denda juga kan sampai 100%. Masih ada juga denda kalau bicaranya bukper dan penyidikan dendanya sampai 300%. Ya, dan juga masih ada kenaikan juga ya yang berlaku ya sampai dengan juga 100%. Nah, itu masuk ke ranah administrasi atau keperdataannya. Nah, tapi kalau bicara ranah pidananya juga kita harus melihat ternyata pidananya juga nggak rendah-rendah amat ya, meskipun tidak terlalu tinggi-tinggi amat, yaitu rata-rata sampai dengan maksimal 6 tahun. Nah, secara umum kalau kita bicara pidana, ancamannya memang maksimal 6 tahun. Tapi ya ke depannya akan ada potensi ya Pak Awan di mana tindak pidana perpajakan itu menjadi predicate crime. Artinya dia bisa disandingkan dengan tindak pidana pencucian uang. Ya, karena apa? TPPU harus mensyaratkan adanya predicate crime atau pidana awalnya. Nah, pidana awalnya itu bisa pajak ya, bisa pidana pajak. Kalau disandingkan dengan TPPU, maka maksimal hukumannya bisa jadi 20 tahun. Nah, ini tergantung jaksanya, punya nyali apa enggak, punya keberanian apa tidak, dan punya pemahaman enggak mengenai TPPU yang predikat crime-nya adalah pidana perpajakan. Jadi ke depannya memang utang pajak itu bukan hanya kemudian pada akhirnya bisa dipidana dengan ancaman maksimal 6 tahun, tapi kalau disandingkan dengan TPPU bisa menjadi 20 tahun. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan adalah kalau bicara utang pajak, tentunya utang pajak itu kan harus dibayar secara volunteer ya atau dibayar dengan paksa. Nah, kalau secara volunteer ya mungkin pemidanaan yang bersifat kurungan atau penjara itu bisa dihindari ya hanya dengan kemudian putusannya nanti diberikan pidana berupa denda saja. Tapi kalau dilakukan secara paksa, nah ini kemudian yang dapat memberikan efek yang luar biasa ya atau multiplier efek kepada si tersangka atau terdakwa. Kenapa? Karena selain daripada pidana kurungan dan pidana denda juga ada pidana selain dari pidana kurungan dan penjara juga ada pidana denda ya. Nah, kalau kemudian pidana kurungan atau pidana penjara itu harus diberlakukan biasanya kepada mereka yang tidak mau melakukan pembayaran secara sukarela ya. Nah, oleh karena itu menjadi tanggung jawab nih Pak Awan dan rekan-rekan WP kepada ahli waris ya. Kalau ahli warisnya itu tidak memahami tanggung jawab ini, maka akan banyak terjadi kekagetan Pak Awan ya. Kenapa? Karena ahli waris itu tidak tahu menahu ternyata orang tuanya atau mungkin apa namanya eh, golongan satu dari saudara semenda itu ternyata punya utang pajak. Otomatis yang bertanggung jawab adalah ahli warisnya. Di dalam hukum pajak itu tanggung jawab penanggung pajak berlaku sampai derajat kedua, ya. Nah, jadi ini yang harus juga dipahami nih, ya, oleh ahli waris, ya. Jadi yang menjadi penting kita pahami adalah bahwa ahli waris itu mempunyai tanggung jawab. Nah, mungkin pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya supaya bisa mengantisipasi, kan begitu Pak Wan ya, mengantisipasi agar ahli waris ini diberikan edukasi dan diberikan perlindungan ya. Ya salah satunya tentu ahli waris harus mengetahui bisnis dari pasangan kita itu apa, ya bisnis dari orang tua kita itu apa, itu kita juga harus paham. Yang kedua, solusinya adalah bagaimana kemudian pasangan atau kemudian orang tua dan anak ini kemudian membuat jembatan ya dalam rangka memberikan perlindungan hukum melalui perjanjian. Salah satunya adalah perjanjian kawin atau prenuptial agreement ya. Sehingga tanggung jawab itu terisolasi kepada pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang disebut sebagai penanggung jawab atau penanggung pajak dari utang pajak tersebut. Jadi yang saya mau tekankan sekali lagi bahwa utang pajak itu tetap harus dibayar lunas ya.
Kalau tidak lunas, maka tetap akan bisa dikejar, Pak Awan. Dikejarnya kapan? Pada saat dia meninggal belum belum putus pun, kalau ada harta bisa langsung dirampas. Kalau kemudian dia meninggal setelah putus, ya, maka jaksa tetap bisa mengajukan gugatan perdata, ya. Jadi ada beberapa skenario, ya. Ya, skenario yang pertama masih dalam persidangan, Pak Awan dan rekan-rekan WP, ya. Nah, ketika mungkin dia stres dalam persidangan, tersangka terdakwanya meninggal. Nah, kan ada harta yang disita di situ oleh jaksa penuntut umum. Itu bisa langsung dirampas. Skenario kedua adalah ketika sudah ada putusan. Ketika sudah ada putusan, ternyata harta yang dirampas tidak cukup, ya. Maka kemudian jaksa akan mengajukan gugatan keperdataan, ya, untuk bisa menuntut sisa utang pajak yang belum lunas. Jadi sejak perkara ini bergulir, ya, maka akan ada upaya-upaya hukum lanjutan, Pak Awan, ya, untuk bisa memastikan bahwa utang pajak itu ditagih secara lunas. Demikian, Pak Wan. Oke, thank you Pak Rey. Jadi kalau ahli waris tidak tahu menahu mengenai kasus ini, tiba-tiba dia dituntut secara perdata oleh DJP, bagaimana skenarionya, bagaimana caranya ahli waris bisa membebaskan diri dia dari masalah orang lain ini, Pak? Ini pertanyaan bagus, Pak, ya, Pak Wan. Ya, kembali lagi bahwa ahli waris memang tidak bisa mengatakan tidak tahu, ya. Ya, karena yang bersangkutan adalah ahli waris yang sah. Kecuali Pak Awan, beliau itu bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan bukan ahli waris. Ya, tapi sepanjang dia adalah ahli waris, mau tidak mau dia harus bertanggung jawab. Jadi tentu tidak ada upaya untuk menghindar kalau kemudian perkara itu sudah bergulir. Nah, yang bisa diupayakan adalah mengantisipasi, Pak Wan. Ya, mengantisipasi, ya. Nah, mengantisipasi supaya hal tersebut tidak terjadi. Kalau ternyata perkaranya sudah bergulir di PN, lalu kemudian tersangka terdakwanya meninggal atau meninggal setelah putusan, ya mau tidak mau hartanya harus disita dan kalau tidak lunas beralih kepada ahli waris, ya. Jadi yang bisa dilakukan upaya preventif, Pak Awan, bukan upaya upaya apa namanya mengobati gitu, ya, atau curing, bukan, tapi mengantisipasi, ya, hal itu. Karena kalau sudah terjadi ya tidak bisa dimundurkan begitu, ya. Dan lagi pula kan sangat susah bagi seseorang untuk mengatakan saya bukan ahli warisnya, itu kan sangat sulit sekali, ya. Kecuali ada putusan pengadilan begitu, Wawan, ya. Oh, saya bukan ahli warisnya gitu. Tapi kalau DJP pasti punya data, ya kan, bahwa yang menjadi ahli waris itu siapa. Karena kan mereka apalagi sekarang kan, kalau dulu aja dengan portal DJP online bisa ketahuan, Pak Wan, apalagi dengan Kortex sekarang, itu sangat mudah sekali. Jadi mungkin Pak Awan bisa memberikan edukasi kepada para WP dan ahli warisnya, ya, bahwa berbisnis itu janganlah berbisnis apa secara hengki-pengki, ya. Artinya berbisnislah dengan benar gitu, ya. Nah, kemudian buatlah laporan keuangan yang benar, kemudian melaporkan dengan benar begitu, ya. Karena pada akhirnya memang negara tidak mau kehilangan potensi, ya, even 1 rupiah pun, ya. Nah, jadi kembali lagi ini adalah seruan kepada seluruh WP dan ahli waris atau penanggung pajaknya untuk bisa menjalankan bisnis itu dengan tata kelola yang baik, ya. Good corporate governance, ya, supaya menghindari atau meminimalisir resiko, Pak Wan, ya. Nah, bukan hanya resiko administratif tapi juga resiko pidana. Demikian, Pak Wan. Baik, terima kasih Pak Rey. Ini karena perlakuan yang sangat khusus ya, bisa menjerat secara pidana, berarti bukankah sangat penting juga ya bagi DJP untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan dengan benar gitu loh, dengan teliti. Karena konsekuensinya begitu berat nih bagi wajib pajak bahkan ke ahli warisnya. Jangan sampai orang dipenjara akibat pemeriksaannya dulu yang salah gitu loh Pak Rey. Betul, ya, sangat betul. Dan saya Oh, menyarankan Pak Wan, mungkin Pajak Smart bisa melakukan seminar atau webinar mengenai ini begitu, ya. Karena tadi saya katakan upayanya lebih banyak preventif, ya, dibandingkan dengan curing tadi atau mengobati. Jadi lebih bagus mencegah, ya.
Karena kalau sudah terjadi, ya upaya mundur itu akan sangat sulit sekali gitu ya. Ya, tapi itulah kemudian yang menjadi apa namanya seruan bagi WP dan penanggung pajak agar lebih memiliki tata kelola perusahaan yang lebih baik. Begitu, Pak Wan. Oke, baik. Terima kasih Pak Rey ya. Jadi buat teman-teman wajib pajak, ingat ya, warisan harta bisa ditolak. Anda boleh tolak waris, tapi warisan hutang pajak tidak bisa ditolak. Harus diterima ya. Hutang pajak itu wajib diwariskan, nggak bisa menghindar. Jadi seperti kata Pak Rey, harus upaya preventif. Kita nantikan deh IWPI atau P5I akan mengadakan seminar untuk ini. Terima kasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih.